Apa yang ingin kau laporkan hari ini, Dek? Seorang polisi duduk di depan layar komputer menghadapi seorang pemuda gondrong berwajah pucat. Dia datang beberapa menit lalu membiarkan obrolan asik antar aparat tentang janda kembang yang baru buka warung kopi di seberang kantor mereka. Aku belum sempat si pemuda menyampaikan maksudnya. Sang polisi langsung mengangkat tangan memotong. Tunggu dulu, aku perlu mengetik namamu. Tolong sebut namamu. Joko, Pak. Kau hendak melapor tentang apa? Aku telah melakukan sebuah pembunuhan. Si polisi menghentikan jari-jarinya menekan keyboard komputer. Dia melirik sedikit ke wajah pemuda di depannya. Polisi itu mulai memasang wajah menyelidik. Dia memperhatikan serius gerak bibir si pemuda dan mimik wajahnya. Di mana kau melakukan pembunuhan? Sang polisi melanjutkan interogasinya. Di TPS, jawab si pemuda datar. Maksudnya, tempat pemungutan suara, jelas si pemuda. Coba dijelaskan kronologisnya. Aku telah memotong, mencincang, dan mencacah daging seorang wakil rakyat. Aku puas, sangat puas. Karena nampaknya kata-kata tidak akan pernah mampu membunuh seorang wakil rakyat. Demonstrasi juga tidak pernah bisa membuat mereka mampus. Apalagi sekedar kitab suci yang mereka pakai ketika mengambil sumpah. Tidak pernah ada artinya. Manusia yang telah dipantikan rasa malunya cuma wakil rakyat. Aku sangat bahagia telah membunuhnya. Terang si pemuda dengan tatapan dingin. Polisi itu tertegun menatap sang pemuda yang tampak seusia anaknya yang sedang kuliah sekitar semester 3. Jadi maksudmu akan menyerahkan diri? Mau sekali aku menyerahkan diri kalau saja wakil rakyat itu mati. Ternyata dia tidak mati, Pak Polisi. Malah dia bertambah hidup. Bahkan dengan mudahnya dari serpihan-serpihan dagingnya itu, dia tumbuh menjadi wakil rakyat lain. Dia mampu mengkloningkan dirinya. Jumlah mereka tidak 10, 20. Tapi kurasa melebihi 100, 200 orang. Aku ingin melaporkan hal itu. Bagiku wakil rakyat mengkloningkan diri itu adalah sebuah kejahatan yang maha jahat. Polisi di depan sang pemuda mengerutkan kening. Wajahnya tampak tidak suka dengan sikap absurd si pemuda. Kau sudah gila barangkali. Aku tidak yakin ada peraturan tentang larangan cloning. Sebaiknya kau keluar dari kantor ini. Kalau kau merasa tidak cukup waras untuk menghadapi permasalahan hidupmu yang masih seumur jagung itu. Temui saja psikiater, dokter jiwa atau psikolog. Kau boleh curhat semaumu di sana. Berlaku konyol dan mendapatkan simpati yang kau butuhkan. Tapi sayang sekali, simpati seperti itu tidak ada di sini. Polisi itu hendak berdiri dari mejanya. Tunggu, Pak. Saya tidak mengada-ngada. Saya tidak merasa gila. Saya waras sewaras-warasnya. Saya malah akan menjadi gila karena saya tidak melaporkan hal ini kepada Bapak. Bapak tahu akibatnya kalau semakin banyak wakil rakyat yang berkeliaran. Apalagi wakil rakyat yang sudah di-cloning. Mereka akan memiliki suara yang sama. Suara yang sangat besar untuk menyamakan pendapat mereka dalam rapat dan mengesahkan undang-undang yang tidak seharusnya mereka sahkan. Karena kemampuan itu datang dari kehendak satu orang yang sudah di-cloning jadi ratusan. Bapak tahu itu kan? Cloningan itu akan mampu melakukan korupsi berjamaah, kolusi berjamaah, bahkan pembunuhan berjamaah. Untuk itu saya ingin melaporkan ini agar Bapak dan teman-teman Bapak bersiap-siap mengawasi wakil rakyat yang banyak cloningannya itu. Dia berbahaya, sangat berbahaya. Dia tidak butuh lobby, dia tidak butuh negosiasi. Ketika dia berkata A, maka semua cloningannya akan berkata A. Dia dengan mudah menentukan nasib dan hasil rapat di parlemen. Tidakkah itu sebuah ancaman besar bagi rakyat? Dia sendiri yang membahas, dia sendiri yang memutuskan, dan dia sendiri yang mengesahkan. Itu sangat berbahaya, Bapak. Bapak harus menangkap wakil rakyat yang dikeloning itu. Dia hanya punya satu orang dengan ratusan tubuh yang tidak punya otak.
Pak polisi menghela napas. Lalu aku disuruh mengawasi orang itu dengan pradugamu ini. Iya Pak, ini sudah terbukti. Sebelum dia dikloningkan saja, dia sudah memutuskan banyak hal yang tidak pantas. Apalagi sekarang dia sudah dikloning. Kami tidak bisa bergerak kalau tidak punya bukti, jawab si polisi lagi tak kalah dingin. Saya tidak yakin bukti-bukti itu akan mampu membuat dia ditahan. Saya malah takut. Bukti-bukti itulah yang malah akan membuat dia semakin tidak mampu dihancurkan. Kau pikir ini kantor berita infotainment? Kau pikir kerjaan kami mengumpulkan gosip dan menfitnah orang tanpa alasan? Bagaimana aparat bisa berlaku semena-mena menangkap orang tanpa bukti? Kau anak edan. Saat sang polisi jadi naik pitam. Begitupun kami selaku rakyat, Pak. Kami selalu tak habis pikir dengan orang-orang yang begitu mudah berlaku semena-mena kepada orang yang telah memilih dan memperjuangkan mereka. Menurut Bapak, dengan saya meminta Bapak menangkap begitu saja orang tersebut tanpa bukti kejahatan satupun, saya dicap melakukan sikap yang semena-mena. Menurut Bapak, mana yang lebih semena-mena? Kami, kumpulan rakyat yang menjual suara kami untuk wakil rakyat, atau wakil rakyat yang menjual negaranya? Pak polisi menghela napas. Dia tampak melirik teman-temannya yang sedang sibuk dengan urusan mereka dan tampak tak acuh dengan kondisinya yang tengah terjebak dengan situasi yang dia sendiri tak mampu mengatasinya. Tiba-tiba seorang perempuan masuk. Pak polisi yang melayani si pemuda langsung melihat perempuan itu. Ada apa, bro? Oh, saya mau melapor, Pak. Barang saya hilang. Saya habis kecopetan, jawab si perempuan memasuki ruangan dengan sikap gelisah. Pak polisi melirik pemuda di depannya. Kira-kira curhat yang sedang kau laporkan ini sudah selesai? Si pemuda menghela napas, menoleh ke perempuan di belakangnya dan kembali menatap Pak polisi di hadapannya. Nampaknya memang saya tidak akan mungkin meminta bantuan dengan Bapak. Bagaimana saya bisa meminta bantuan pada orang yang berpegang teguh pada aturan yang telah dibuat wakil-wakil rakyat tersebut? Tentu hal bodoh kalau penjerat membuat jeratan bagi dirinya sendiri. Makanya, tidak pernah ada aturan pidana terhadap pengkloningan. Apalagi pengkloningan atas wakil rakyat secara besar-besaran. Itu hal legal. Itu adalah penemuan teknologi paling luar biasa atas usaha manusia. Jadi tidak mungkin dianggap ilegal. Si polisi sudah tidak peduli lagi pada si pemuda. Dia melirik perempuan yang masih berdiri di belakang si pemuda. Silahkan memberikan tepat pada pelapor yang lain. Saya rasa saya sudah menerima laporan adik. Usirnya secara halus pada si pemuda. Si pemuda pun berdiri dari kursinya dengan lunglai. Dia menatap lagi si perempuan dan gantian pada Pak polisi yang sedang mempersiapkan lembar laporan baru di layar komputernya. Silahkan duduk, Ibu, tawar polisi. Si perempuan segera duduk dan menatap Pak polisi dengan serius. Apa yang hilang, Bu? Kalau Ibu saat ini sedang kehilangan dompet, kalau saya sekarang ini sedang kehilangan kepercayaan dan keyakinan akan suara saya sebagai rakyat. Kepercayaan atas pilihan yang telah saya pilih dan pilah-pilah, sahut Joko, si pemuda gondrong. Si ibu menoleh pada si pemuda. Silahkan Ibu, siapa namanya? Si polisi barusan menarik kembali perhatian si perempuan. Saya ingin bunuh diri setelah menyadari kondisi ini. Tapi saya takut mati. Karena jangan-jangan kematian saya hanya akan menghasilkan kloningan wakil rakyat yang semakin tak terbendung. Saya harus terus hidup, walau bagi saya, kehidupan itu hanyalah kumpulan kekecewaan demi kekecewaan. Tambah si pemuda pada dirinya sendiri. Si ibu tidak jadi menjawab pertanyaan Pak polisi. Pak polisi menegakkan tubuhnya. Baiklah, laporanmu sudah saya terima tadi, Joko. Silahkan kamu pulang. Kuliah seperti biasa, dan mudah-mudahan kami dapat segera menangkap orang-orang yang kamu maksud. Si pemuda bernama Joko tersenyum. Dia memutar badannya ke arah pintu keluar kantor polisi yang dia kunjungi. Aku tidak pernah menyesal telah membunuh wakil rakyat.
Akan tetapi, aku sangat menyesal telah membantu pengelondingan wakil-wakil rakyat tersebut. Namun, tidak ada satu orang pun di ruangan tersebut yang mendengar ataupun peduli dengan omongan si pemuda. Joko. Selesai.